Aku bilang tuh, oneness itu punya dalil pada mulanya firman. Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Itu dalil oneness itu, bukan dalil tertunggal. Habis kalian ketemu orang oneness, aku bilang. Ini aku bukan sok-sok bela karena dia, aku musuhan loh sama dia loh. Jangan salah loh kalian loh. Aku berantem sama dia berkali-kali loh. Tapi kalau kita pakai kaidah bahasa, cara metode kalian memahami secara terjemahan, maka orang oneness itu menggunakan Yohanes itu lebih tepat daripada kalian. Karena firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Udah. Maka Yesus adalah Bapa. Tapi orang tertunggal itu yang ditolaknya terus. Udah aku bacalah kitab kalian betul-betul, aku bilang. Aku nggak mau berdebat sama orang oneness. Kenapa? Tuhannya Yesus, Tuhanku Allah, selesai. Yang kalian itu, yang aku Tuhannya adalah Allah. Oh Yesus katanya, logika kalian gitu loh. Tanya sama Billy, udah berapa lama kita nggak berdebat? Ada aku tantang dia debat. Ada aku tantang si Herdi debat. Enggak. Kenapa aku nggak mau masuk ke Komal Mikana? Biarkan dia menuhankan Yesus. Buat apa? Aku mau sebagai umat Islam nggak perlu ngelarang dia menuhankan Yesus kok. Tapi kalau dia yang, ayo Rifa kita bahas definisi kitab suci apa? Ayo. Konsep ketuhanan Rifa, ayo. Selagi nggak mengganggu agama aku, ngapain aku urus? Gitu loh. Yang aku debat itu yang mengganggu agamaku, yang memframing agamaku, dan yang merusak peradaban. Mengatakan bahwa ayam adalah bebek, bebek adalah ayam. Oh, Kalau orang-orang oneness itu, Om Kris, hargai orang berpuasa Om Kris. tutup camnya, lupa dia, nggak lupa dia. Nggak lupa dia. Dia tadi ngejek dia makan. Jadi begini, Rifa. Lupa dia. Nggak, dia lupa itu. Jadi begini ya teman-teman Kristen, bagaimana saya mau debat dengan Islam? Nanti satu aja Islam bilang sama saya, "Hey Billy, ajari dulu saudara-saudaramu itu yang tidak mengenal Tuhan." Sekak mati itu bagi saya yang masih punya hati dan perasaan. Kecuali kalau saya nggak punya, masih empedu malu. Tapi kayak bilang kita yang masih belum mengenal Tuhan, itu bagi saya itu kemaluan yang membesar. Sangat memalu itu bagi saya. Jadi ngapain saya debat dengan Muslim? Jika saudara-saudaraku sendiri itu belum paham Tuhannya. Jadi kalau kalian ingin saya debat dengan Muslim, kalian Tritunggal mualaf saja semua. Jadi tinggal Tuhan Yesus adalah Bapa dengan Islam. Selesai kita. Nah, baru kita debat nanti kita ya. dengan Muslim lagi. Gitu ya, deal ya. Selesaikan dulu urusan Kristen. Nanti baru debat sama kami. Betul tuh. Makanya aku udah pernah bilang sama orang Tritunggal. Kawan-kawan Tritunggal, selesaikan dulu lah. Nanti kalau udah selesai baru ketemu sama kami. Kenapa? Karena kalau perkara Tritunggal ini jangankan di Islam, di Kristen sendiri pun masih menjadi perdebatan. Tapi kalau orang oneness dia udah sepakat Tuhannya Yesus, udah mereka nggak sentuh Tuhan kita kok. Mereka nggak sentuh Al-Quran kita, mereka nggak sentuh Nabi Isa. Tuhannya Yesus clear. Ngapain aku debat sama Billy? Tuhannya Yesus kok. Ini sama kayak aku memperdebatkan Billy suka pakai warna hitam, aku suka pakai warna pink. Nggak mungkin berdebat masalah selera kawan. Kecuali dia yang angkat tema. Rifa, tantang kau di Komal ini. Apa tema kita? Kita bahas bagaimana esensi kitab suci. Maju aku. Tapi kalau Billy dia fokus kepada agamanya, dia tidak pernah ganggu Islam, aku nggak butuh berdebat sama dia. Ngapain? Nah, tapi selama ini yang kudebatkan adalah kalian kusuruh bertanya tentang Islam di sini, masih kalian hina agamaku. Oh, ku komparasi balik, nangis. Gitu, ya. Ini tolong yang Kristen, betul kata Billy. Aku jarang-jarang panggil abang dia loh. Biasanya aku panggil Billy loh ya. Padahal dia lebih jauh dari aku tuh. Selesaikan dulu urusannya dengan orang-orang oneness, dengan orang Marsion, Unitarian, baru berhadapan dengan kami. Andukku mana? Oh, kira-kira hujan. Gitu. Kalau sudah selesai, tidak ada permasalahan sama-sama lagi. masih anak Nanti kuliah Billy kita, Rifa. Jangan kau bilang saya tua. Ya gitu ya. Aku nggak debat sama Bang Billy Yahudi. Kenapa? Karena dia nggak nyerang agamaku. Silakan beriman. Lakum dinukum waliyadin. Aku tidak berdebat dengan Pak Jody Hendarto. Kenapa? Dia nggak ganggu agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Aku tidak berdebat dengan orang-orang oneness. Kenapa? Samuel Sihaan, Pastur Sarah, Billy Lin, Malikil Herdi. Silakan. Kenapa?
Karena Tuhannya Yesus, Tuhanku Allah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi aku berdebat dengan kalian. Ketika disuruh tanya, kalian menghujat agamaku. Ku tampar balik, kalian nangis, menjerit, minta tolong sama Edis. Turun Edis ke sini. Edis itu Unitarian itu. Dihajar sama Billy itu. Edis itu hebat dalam menghujat, betul. Ku akui. Memframing Islam dia pintar. Aku akui itu memframing pintar. Kalau Mikana, gini ya, jangan aku yang butuh kepada Mikana. Aku mau Mikana sesuai dengan keinginannya, mau diskusi sama aku angkat tema. Sama seperti aku ngajak Elia Meron. Dari dulu kan aku bilang, Elia Meron diskusi sama aku, tema kita kritis kitab suci. Mikana diskusi sama aku, tema kita kitab suci. Gitu loh. Aku sama Tom hubunganku baik. Sejak Tom hadir aku nggak pernah berdebat sama Tom. Kenapa? Ngapain dia nggak pernah ganggu-ganggu Islam? Ya, orang Advent pun bisa nggak debat sama aku. Asal kalian jadi narasumber di Komal kami menjelaskan tentang Advent, silahkan, nggak apa-apa. Perhatikan YouTubeku. Ya, tapi kalian jangan senggol agamaku. Billy tahu siapaku. Ya, gitu. Ya, mungkin gitu. Ya, ini ada El Sadai, Sandora, Kenzo, yang mau bertanya tentang Islam ini tempatnya. Yang mau bertanya tentang Wanes orangnya udah pergi. Yang mau tanya tentang Advent Pak Kris, silakan. Tema kita di sini tadi kitab suci. Ya, saya menjelaskan definisi wahyu dan juga definisi firman, tafsir. Apa definisi itu secara etimologi dan terminologi. Biar kalian nggak gagal paham terus gagal paham. Silakan. Sandora, Muslim non Muslim? Oten. Ya, mau bertanya atau mau menjelaskan? Selamat sore semua. Ya, sore. Dengan Sandora ya. Ya, mau bertanya atau mau menjelaskan? Selamat berpuasa untuk yang Muslim ya. Ya, sama-sama. Oh, Ya, Pak Billy sudah pulang kah? Sudah turun. Waduh, saya mau bicara dengan Pak Billy dulu. Kebetulan saya ini tidak tahu agama apa, tapi yang saya tahu saja itu saya kecil memang rumah saya dekat dengan gereja Advent. Jadi saya mungkin kalau ada Pak Billy saya mau tanya-tanya, tapi Pak Billy tidak ada. Jadi ya sudah, lanjut dulu. Ada Billy nggak di bawah? Guys, tolong Billy di ini dong. Dek lagi dia nih ada yang tanya-tanya tentang Advent nih. Di Komal Islam tuh seru loh. Kalau ada orang yang membawa agamanya sendiri, dia jadi narasumber di sini. Kami diam umat Islam. Ini Om Kris kan Advent. Om Kris Advent ini. Ah, silakan. Om Kris nggak ini dia nggak akademik penjelasannya. Kalau Billy dia ada datanya dia. Tadi saya dengar dari Om Kris. Oke, Om Kris, selamat sore. Om Kris lah. Om Kris jangan nampak kali makan duriannya. Orang lagi puasa woi. Ini Om Kris dari mana nih? Kemute Om Kris dari tadi. Om. Om. Manado Minahasa. Oh, dari Manado Minahasa, ya baik. Om Kris silakan tuh. Sandora tanya tentang Advent tuh. Silakan dijelaskan. Ya, apanya yang ditanya? Kalau Ya, jadi Advent, ya. ya saya tanyakan. Ini saya waktu semasa anak-anak, rumah saya kan dekat dengan gereja Advent. Di sana, di sana itu di tahun-tahun 70-an. Jadi di sana kami sering ikuti kebangunan rohani. Ya. Ya. Saya tidak tahu, saya lupa atau apa, tapi di tahun-tahun itu ada penyebutan. Saya baru dengar kalau orang Advent itu menyebut Tuhan Yesus. Yang saya ingat di tahun-tahun itu mereka menyebut Yesus itu adalah Isa, Nabi Isa. Jadi dalam lagu-lagunya Advent, mungkin Pak Kris, umur sekarang berapa? 60. Berarti seumuran dengan saya. Jadi di tahun-tahun itu ada lagu-lagu di Advent itu yang kita nyanyikan tuh Nabi Isa. Ada, saya ingat lagu-lagunya.
Ya, saya sering Ada, ikut saya kebangunan bisa- rohani di situ. Ya, ini Saya bisa Pak Kris tidak menyanyikan, boleh bisa. lupa. Saya nanti kan terus saya kan dari GKI, saya dari Protestan. Terus saya pikir kok namanya harus berubah-ubah ini. Ini maaf ya, kita dua saja. Saya dengan Pak ini karena orang tua saya, Nggak mama Saya nggak saya. masuk, saya nggak masuk. Tenang Bang Sonora, Anda aman di sini diskusi santai dengan Pak Kris. Kami umat Islam nggak masuk, kecuali kalian mengajak kami, baru kami masuk. Kalau nggak Oke. ajak kami nggak ikut. Jadi begini Pak Kris, tadi saya dengar Pak Kris itu sangat bijaksana, artinya tidak Aku naikkan Bang terlalu. Billy ya. Bentar. Ya. Ku turunkan dulu ini Kenzo dari tadi diam aja dia ya. Naikkan dulu Bang Billy dulu. Ya pertanyaannya apa? Saya juga Pertanyaannya saya itu yang tadi saya bilang di lagu-lagu waktu kita ikut kebangunan rohani itu Isa mau datang lagi, mungkin Pak Kris mau dengar lagu itu. Jadi ada penyebutan Iya. kata Isa itu, Nabi Isa itu di dalam itu. Isa datang lagi. Mungkin Pak Kris bisa menyanyi lagu itu. Bukan begitu. Tahu. Angkat nafiri dan bunyikanlah. Isa mau datang segera. lagi. Bagaimana? Datang segera itu. Ya, datang segera atau datang lagi ya sama Nah, ya. Betul. Jadi kalau mau dibilang kalau saya itu buka Advent, sudah salah kali ya. Itu lagunya teman-teman ya. Jadi memang waktu itu kita menggunakan Alkitab yang namanya kitab terjemahan yang lama ya. Itu di situ memang Isa, itu harus diakui. Tetapi kan di dalam, kalau dalam bahasa orang bule tidak mengenal nama Isa, itu Mbak Kris, tapi mereka mengenal Jesus. Itu saudaraku. Terus saya ini kan tidak pernah bertanya-tanya. Iya. Saya ini tidak pernah bertanya-tanya di masa anak-anak itu karena mama saya memang Advent ya, mama saya. Jadi waktu tahun 2010 mama saya meninggal, saya dari Timika berangkat ke sana itu saya kaget kalau yang mengurusi semua sampai dengan pemakaman itu orang Advent. Dan tetangga di situ tahu sendiri di tahun-tahun itu di kalangan GKI itu Protestan ini Martin Luther ini itu mereka agak sedikit miring-miring walaupun kita sama-sama itu memakai satu Alkitab, tapi ya itu sifat-sifat seperti ini nih ya, sifat-sifat seperti ini ya, tapi ya sudah, itu mungkin zamannya nanti juga berubah. Jadi terima kasih Pak Kris, tadi saya dengar itu Pak Kris sebut Pak Billy kah tadi, Pak Billy yang turun itu. Pak Billy, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Billy, ini saya cerita nih kisah-kisah saya dulu waktu kecil. Mungkin Pak Billy baru saja masuk, saya ulangi. Jadi di tahun 70-an saya, kalau Pak Billy pernah ke Jayapura, itu ada gereja Advent daerah Polimak. Itu rumah saya itu kira-kira tidak sampai 100 meter. Ya, jadi di situ kita sering ikut kebangunan rohani dan di tahun-tahun itu gereja Advent itu paling suka buat kebangunan rohani. Saya ingat buku-buku, kira-kira buku-buku yang kalau kita dapat juara 1, 2, 3, 4, saya masuk di dalam. Jadi ada tumpukan buku-buku bergambar itu. Mungkin masih ada sampai sekarang, karena saya di Timika, saya tidak tahu rumah di Jayapura. Terus yang saya ingat itu lagu yang tadi seperti Pak Kris kita menyanyi itu. Ya, datang lagi. Isa mau datang lagi atau apa itu. Saya bingung itu. Tapi terima kasih Pak Kris sudah jelaskan kalau itu ada penyebutan mungkin kepada Alkitab yang terjemahan kapan yang disebut di situ Yesus itu Isa atau apa, saya kurang tahu. Kelengker kalau nggak salah, kitab Kelengker. Terima kasih. Ya, Saya lanjut, Pak. hanya tanya-tanya sampai di situ Klinker, saja. bukan kalengker, klinker. Kelingkar. Klinker. Tapi karena ya kelingkar, tapi karena kami sudah terbiasa ngomong begitu di sini. Ya, terus kemudian untuk hari Minggu yang tadi saya dengar itu, untuk hari Minggu itu sebetulnya di masa anak-anak dulu saya juga pernah bertanya, karena yang saya pikirkan kita belajar itu hari Sabat, memang itu hari Sabtu. Betul. Ya, tapi berjalan waktu di situ ada komitmen orang Kristen bahwa Yesus itu bangkit di hari Minggu, itu dijadikan satu hari kemenangan. Ya, jadi Yesus lebih besar daripada Taurat. Dan dia adalah Taurat sendiri, katanya seperti itu. Terserah dari Pak Billy dan Pak ini. Tapi ya, ini
memang kalau kita lihat itu kalau orang bilang Kristen yang fanatik dan Kristen Jadi yang bagi ya betul, saya tanya dulu. Bill, bagi Anda Datuk, saran saya mending Isam nggak usah ikut, biarkan Billy. Di saran saya nih ya, nanti kecuali beliau ngajak kita nih orang Islam. Saran aku nih, ini saran aku nih Bang Datuk ya. Karena bapak ini dia tadi tuh kaget ada dengar Bang Billy menjelaskan ini dan itu. Nanti kalau selesai Billy sama aku debat nanti. Selesaikan Billy dulu meng-awarenesskan semua orang Kristen atau merubahnya, baru sama aku Billy nanti. Oke, gitu. Saya kan ini Rifa demi kau juga. Saya kan lagi bersih-bersih. Yang tersisa kan bisa syahadat sekarang kan bisa. Ya, silakan. Bang Sandoro puas-puas bertanya kepada Bililin di Komal Islam dan kami tidak akan mengganggu sama sekali. Tidak ada urusan kami. Silakan lanjut. Ya, jadi itu yang mungkin jadi alasan, dan memang saya pernah juga berpikir begitu, kenapa orang Kristen tidak beribadah bersama-sama di hari Sabtu? Nah, jadi begini, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Kalau kita lihat versi Alkitab itu dipegang oleh dua, kekristenan Advent dengan Mesianik. Yang ketiga itu kalau di Amerika itu gereja Baptis masih mempertahankan Sabtu. Nah, kenapa dari Minggu? Nah, kalau dari hari Minggu mereka jadikan hari yang pertama, kalau kita Minggu adalah hari pertama, mereka jadikan hari ketujuh. Nah, di situ memang ada pergeseran. Tetapi kita sebagai orang Advent tidak boleh menghakimi. Tetapi mereka tunduk gak pada hari ketujuh itu sebagai hari Minggu? Ya, kalau mereka tunduk, mereka jadikan hari Sabtu itu nggak apa-apa bagi saya. Tapi kalau tidak, itu tanya. Karena itu sepenuhnya itu harus diberikan kepada Tuhan waktu itu. Jadi kalau ditanya mana yang benar, Sabtu atau Minggu, sesuai dengan keyakinanmu dan yang kau pahami lakukan, tetapi harus tunduk pada hari yang kudus itu. Jadi kan hari Minggu itu adalah yang kudus. Jadi perubahan hari kudus itu termasuk kesepakatan juga ya? Kesepakatan. Oh, itu dari ajaran antisemit. Ya, mungkin saya paling suka juga ikuti seperti begini, dan saya dikasih kesempatan masuk. Saya kebetulan mama saya sampai dengan meninggal itu Advent ya, dan kami memang dari saya sendiri dari gereja Martin Luther GKI ya. Kalau di Jawa mungkin dibilang Kejawen, atau kalau di daerah Sumatera sana dibilang AKBP ya, bukan Katolik kami. Jadi ya Kristen ini seperti begitu. Kalau ada orang, Bang Sandora Protestan ya. Denom apa? Ada kan kalau di Protestan itu ada beberapa juga tuh. Ada yang yang gereja yang bisa bahasa roh itu gitu. Dari HKBP ya. Kalau dari itu semuanya Protestan. Cuma kan seperti Advent kan Protestan juga sebetulnya. Nah, kalau Bang ini karena di sini ada Bililin nih. Bililin ini kan berbeda dengan mainstream Kristen Tritunggal nih. Dia tidak mengimani Tritunggal. Kalau Bang Sandora sendiri mengimani apa? Ya, kita menghargai saja. Kalau semua hari adalah hari Tuhan, itu prinsip saya. No, bukan konsep ketuhanannya tuh. Kalau Bililin kan dia mengimani bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Terus tiga pribadi itu tidak ada. Gitu. Kalau baik bisa. Ya. Itu karena mereka sudah mau bukan meninggalkan Allah Bapa. Tapi kalau Yesus sudah menampakkan dirinya dan menyebut aku dan Bapa adalah satu, sudah titik. Itu sudah titik itu. Kalau saja sampai itu memang ajarannya tidak benar, mungkin orang Kristen paling banyak itu yang nanti masuk orang bilang tidak selamat. Bang Sandora lebih kemana? Bang Sandora lebih cenderung kemana? Yesus dan Bapa itu satu dalam makna harfiah, atau Yesus dan Bapa itu beda pribadi? Mungkin nanti bisa ngobrol sama Bililin nih. Sebetulnya Yesus dengan Bapa itu satu pribadi. Nah, berarti sedenom sama Billy. Mungkin masuklah Bililin mungkin. Jadi begini ya Bapak ya. Saya kalau debat dulu di Zoom-nya Rifa itu atau di Basul Fikar, selalu saya dikatakan umat terjemahan. Benar, karena tidak pernah menggunakan teks-teks original.
Kalau di situ dikatakan His esmen, satu. Apa esmen itu harus dipahami. Satu keberadaan, satu kehadiran. Kalau enggak, aku dengan Bapa satu, titik. Satu apa? Satu tim, satu kelompok. Kan begitu. Jadi harus dipahami itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu satu eksistensi, satu kehadiran, satu keberadaan. Itu dari kata esmen bentuk Yunani. Iya, betul Pak Billy. Jadi orang Kristen lainnya yang percaya kepada Tritunggal ini, mereka pegang kepada ayat-ayat yang ada di situ. Kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Oke, Pak, Anda yakin Pak, yang percaya Tritunggal yang menolak Tuhan Yesus adalah Bapa, masuk neraka semua? Tuhan Yesus bilang jangan suam-suam kuku. Mendingan jadi Islam daripada menjadi Kristen tapi menolak Tuhan Yesus adalah Bapa, itu suam-suam kuku akan dimuntahkan. Panas harus Harus konsisten. Bang Kris, di-mute dulu Bang Kris. Ya, ini saya tanya-tanya ya. Tadi saya dengar itu ada pembicaraan Pak Kris dengan Pak Billy, jadi saya langsung masuk. Kebetulan ini Advent, jadi saya mau tanya ke Advent karena saya tadi bilang dari kecil saya itu terdidik di gereja Advent. Seperti itu. Nanti Pak, kita jadi itu hari Sabat, hari Minggu itu kan primer. Tetapi kalau mau cari gereja yang benar, bukan Advent, bukan HKBP, bukan Pantekosta, bukan Katolik. Tapi gereja yang benar adalah gereja yang akan diserang oleh ular tua yang mentaati hukum-hukum Tuhan dan mempunyai kesaksian tentang roh nubuat atau tentang Tuhan Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Ya. marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi yang lain. Allah naga itu setan gitu. Bang Kris, di-mute dulu Bang Kris. Ada biar tenang. Jadi begitu Pak. Ya, jadi itu hanya sekunder ya, bagian daripada sekunder. Tetapi pemahaman kita primer tentang Tuhan Yesus itu adalah siapa, itu harus dipahami. Karena masih banyak orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Contoh, ketika dikatakan dia sang anak, dia mereka pahami apa itu? Itu kan gelar sang anak. Begitu juga sang firman, itu adalah gelar. Bukan pribadi. Tetapi gelar dijadikan pribadi itu adalah cara licik setan agar memenuhi nafsu paganisme. Contoh, kalau di Mesir itu ada yang dikenal dengan Osiris, Isis, Horus. Kalau di Babylon itu dikenal dengan 3 fase dewa matahari. Kalau di India itu dikenal dengan Trimurti. Kalau di Arab itu dikenal dengan Al-Lata, Al-Usa, Al-Manat, 3 tapi 1. Itu dewa-dewa yang berprinsip 3 tapi 1. Nah, kekristenan dimasukin ajaran paganisme, satu hakikat 3 pribadi, atau tres personae una substansi discreti non sapareti. Itu masuk. Nah, itu yang di dalam kitab Hosea atau kitab Amsal itu dikatakan apa? Persundalan iman. Jadi kalau kita sudah meniadakan, sudah menambah Tuhan dengan menguduskan Tritunggal Maha Kudus, itu adalah Kristen yang bersundal. Karena tidak ada di dalam Alkitab kita harus tunduk dan patuh kepada Tuhan yang bernama Tritunggal Maha Kudus. Baik Pak Billy, saya pikir cukup jelas untuk saya bisa nanti baca-baca juga. Ini Pak Billy, saya mungkin bisa tanya ini, kalau Pak Billy mungkin bisa masuk, lebih asik Pak Billy bisa menjelaskan begini. Mungkin kalau bisa baku dapat dengan Edis TV atau mungkin dengan Mbak Mikana atau bagaimana biar kita ikuti atau bagaimana? Belajarlah sama Mikana. Kalau tidak ada waktu dengan saya, belajar sama Mikana. Oke, baik. Karena kalau Mikana itu, dia adalah pendeta. Mikana adalah guru saya, karena dia adalah pendeta yang mengaku Tuhan Yesus adalah Bapa. Kalau pendeta-pendeta itu yang menolak Tuhan Yesus adalah Bapa,
saya adalah gurunya dan mereka masih di bawah sendal jepit saya. Kalau Mikana dia mengaku Tuhan Yesus adalah Bapa, dia adalah guru saya. Suruh belajar ke bom-bom, Bil. Jangan bawa-bawa bom, nggak enak saya ini. Oke, baik Pak Billy, saya pikir begitu dulu. Iya. Terima kasih. Oke, Karifa yang cantik. Jangan lupa untuk kau buka buka puasa. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita umat Islam itu diperintahkan untuk be fair, adil. Maksudnya gini. Ya, saya pamit dulu ya. Rifa, saudara-saudaraku muslim semua, selamat menunaikan ibadah puasa semua. Ya, selamat malam. Ya, malam. Sebenarnya kalau kita bicara apakah orang Tritunggal dapat tempat di sini, iya, orang Tritunggal di sini pun dapat tempat asal kalian adalah umat Tritunggal yang betul-betul berpegang teguh kepada kredo. Ditutup dulu ya Bang Sandora, pakai kredo Athanasius atau secara betul-betul mengikuti kaidah agama kalian seperti orang Katolik. Dengan catatan kalian naik ke sini, kalau ingin jadi narasumber di umat Islam, kalian punya literasi menjelaskan atau kalian mengerti dengan apa yang kalian ucapkan, atau setidak-tidaknya itu urusan kalian lah dengan sama Kristen. Tapi kalian bukan termasuk klasifikasi penghujat. Tapi kalau kalian masuk ke dalam klasifikasi penghujat, ya, ini mohon maaf nih. Ya, maaf tuh. Kami umat Islam nih keras kalau masalah begitu ya. Nah, silakan kalian mau jadi narasumber di sini, kayak Tante Darni itu. Tapi karena dia yang ingin banyak, dia tidak sabar mendengarkan penjelasan saya, ya udah dia akhirnya marah sendiri kan. Siapapun, Luga pun bisa jadi narasumber di sini. Itu loh. Si Edis pun boleh jadi narasumber di sini. Asal jujur. Gitu. Ya. Ini mungkin begitu, Bang Herman. Bang Herman ini pernah gak kami hantam di sini? Pernah gak Bang Herman kami hantam di Komal ini? Gak pernah lah. Nah. Ngapain saya menghantam orang yang tidak pernah menyerang agama saya? Paling dia bertanya, saya menjawab. Jadi kalau saya Tritunggal atau enggak ini? Menurut Anda? 100% Tritunggal, 100% tidak Tritunggal. Unitarian katanya ya. Lebih cenderung ke Unitarian. Kalau aku belajar membaca skema teologi loh by the way. Coba jelaskan dulu. Kalau Bapa itu adalah sumber segala sesuatu dan Yesus adalah segala sesuatu masuk ke dalam segala sesuatu itu yang bersumber dari Bapa, Anda itu subordinat. Ya, Anda yang mengatakan itu kemarin dan kuamini. Nah, berarti betul kan? Orang yang pertama sekali mengatakan Mikanawana siapa coba di TikTok? Ini orangnya nih. Pak Erben? Oh, bukan. Saya. Pertama Iya. ditolak, tapi lama-lama dia baru mengakui ya, betul dia memang Oneness mengikuti paham Sabellius. Nah, Pak Herman itu mengikuti paham Arius. Nah, Iya. Bang Sandora ini dia sudah mulai berpaham Sabellius. Dia memahami bahwa Bapa dan Yesus itu satu dalam makna harfiah. Gitu. Tinggal nih ada Elsadai, Francius sama Kelvin nih. Kita coba baca skema teologinya apa nih, skema teologi dan skema kristologinya. Jangan salah, aku mau bikin karya ilmiah loh tentang itu loh. Ya, mantap. Iya. Itu aku disupport sama beberapa pendeta itu. Tapi Uni aku lebih cocok menyebut juga selain Tritunggal subordinat, aku menyebutnya Kristen Tauhid. Trinitas Tauhid. Dulu pernah istilah itu dibawa sama Antonius. Itu, tapi Antonius nggak jujur. Jadi Antonius itu dulu memaknai bahwa agama dia itu Tuhan satu-satunya adalah Bapa, tapi dia tertunggal. Jadi dia sebenarnya tuh munafik. Makanya sama aku kuhantam terus dia. Sama itu. Nah, jadi gini. Perhatikan, ya. Kalau orang Syiah senang berteman dengan orang-orang Kristen penghujat, kalau kami umat Islami senang berteman dengan orang Kristen yang dikatakan bidat tapi baik-baik. Nah, itu kami itu. Ya, Francius, silakan. Ya. Mau membahas. Oh, mau bertanya tentang kitab suci. Tema pertanyaan hari ini seputar kitab suci. Jangan keluar dari topik, nggak mau aku. Oh, Ribet ini- aku kalian ya. Ini bukan seputar kitab suci, ini kehidupan sehari-hari.
Memang masalah Waduh. puasa. Masalah Nggak puasa. ada itu urusannya sama aku, Bang. Itu urusan Gini. fikih itu. Bang, Ini kan kami umat Islam ini kenyataan. nggak boleh sok tahu. Iya, masalahnya kami umat Islam tuh nggak boleh sok tahu. Aku bukan orang yang mendalami. Aku belajar fikih tapi bukan mendalami. Aku nggak berhak untuk menjawab itu. Yang berhak menjawab itu guruku, namanya Ustaz Wafi. Beliau Ini kehidupan adalah orang yang sehari-hari. Ini sedikit iya aja itu pertanyaan. jangan sama aku, sama Mama Dede Abang tanya, bukan sama aku. Aku membahas tentang tema cobalah kitab ini suci. dijawab dulu. Iya. Hei, Aku Mak bingung. kok maksa ini? Maksudku yang kamu bilang itu yang jawab Pak Ustadz itu yang mana? Ya nanti masuk ke Mal Ustaz Wafi, jangan di sini. Di sini tempat diskusi lintas agama, temanya tentang kitab suci. Ini tentang universal. Kita bicara tentang kejawen boleh masuk di sini. Yahudi boleh masuk. Itu boleh masuk. Ini sebenarnya tentang memang kitab suci, Bu. Masalah puasa. Ayo Kita dah, silakan. ini bulan Silakan bertanya tentang kitab Ini suci. kan bulan puasa. Orang Muslim kan ini mengadakan puasa selama sebulan, ya kan? Ya. Sebelum Lebaran. Jadi aku bingungnya di kehidupan sehari-hari, kenapa itu banyak yang orang Muslim yang berjualan nasi di tempat apa? Gimana sebenarnya itu? Karena bulan puasa. Ya nggak apa-apa lah. Jadi yang beli itu Apa siapa, masalahnya? Kak? Bu. Beli itu, ya tanya, tengoklah di mana. Kalau di pasar Ternate orang-orang yang mau buka. Kalau di pasar orang Padang ada orang Padang, ada orang Cina yang beli. Kalau di Maluku ya tergantung di mana lokasinya. Tapi Kadang-kadang bulan ada juga puasa bule ini. sesekali, ada bule kadang-kadang beli. Tergantung lah. Ada orang nyasar juga beli. Kadang-kadang kera pun sesekali beli. Mungkin hantu pun ikut beli itu. Ya tergantung lah. Tergantung lah. Iya. Tapi maksudku kan ini bulan puasa kok bisa ada jualan gitu yang Iya, jualan nasi. kadang-kadang gitulah kita. Itulah kadang-kadang kita ya Bang ya. Penting pula kita ya bulan puasa tapi orang jual nasi. Harusnya jual apa Bang? Jual cendol. Enggak ada jualan lah. Pas buka puasa baru bisa jualan. Sebelum buka puasa Susah lah mulai Bang. jualan. Kalau pas buka dia jualan Bang, di mana di situ dia masak pas buka, capek lah Bang, keteteran lah dia Bang. Entah sebelumnya lah, entah 2 jam sebelum buka puasa gitu dia. Ini pagi-pagi Janganlah 2 udah jam. jualan Abang nasi. pikir masak ondel-ondel itu enak, gampang 2 jam. Enggak Bang, masak kue itu kadang membutuhkan waktu 5 jam Bang. Enggak kayak gitu. Pikirnya Janganlah 5 jam. mengintervensi. Pikirnya 5 Abang nggak jam. pernah ini. coba lah Abang kukutuk Abang jadi tukang jual cendol nanti ya, biar tahu rasanya kayak mana bikin cendol. Jangan kayak gitu. Janganlah Iya, juga menghalang-halangi orang kerja cari uang. Ah parah kali Bang Perancius nih loh. Ya aku kan mau bertanya, bukan menghalangi. Iya udah aku jawab. Nggak, aku mewakili tukang jual cendol se-Indonesia ya. Iya ya. Iya. Itu dia ya. Ada lagi kira-kira. pertanyaannya? Begitulah kira-kira Bang. Makasih, Bu. Perempuan Makasih. datang bulan juga harus makan kan? Iya. Ada lagi? Nggak ada lagi, Kalpin, Bu. Pendeta. kau naik dari tadi itu ngapain di atas? Diam aja. Kalau mau jadi jemaah di bawah aja. Tengok tuh netizen tercinta di bawah itu. Kalpin, kau naik ke atas jadi berhala ngapain? Woi, Kalpin. Turunlah kau. Bang Prancis ada lagi yang mau ditanyakan? Abang nggak nanya Bang, kenapa ode-ode itu Sebenarnya- bulat? Tanya Bang, gini Bang. Sebenarnya tanyanya banyak aku bertanya, nanti Bukan, dikira pula aku aku ajarkan. menghujat. Enggak. Aku ajarkan bertanya. Ada pertanyaan yang lebih penting nih. Kenapa bulan Ramadan itu orang harus jual kolak gitu? Tanyakan itu Bang. Harusnya mereka tuh bukan jual kolak Bang, jual emas, jual harga diri, jual ginjal, jual laptop. Karena bentar lagi mau lebaran. Kenapa jual kolak Kalau- coba? Abang jawab itu. Kenapa coba jual kolak? Jawabannya gini, Bu. Kalau itu emas itu nggak bisa dimakan. Kalau bulan puasa kalau kita pakai emas itu bukan. Pintar juga Bang ya. Betul Kalau juga kolak ya. itu kan bisa dimakan. Jadi untuk bisa dimakan berarti udah nggak puasa jadinya kalau dimakan. Oh. Karena di sini Bang sebetulnya bukan itu Bang. Secara ilmiah boleh aku jawab. Kenapa mereka harus jual kolak? Ya. Karena kalau di kolak itu Bang ada ilmu tajwidnya Bang. Di situ ada kolahnya. Beli kolak kok. Jadi sesuai Bang bulan puasa gitu loh. Kalau menurutku tadi semua intinya, Bu. Kalau aku ya Bermanfaat pandangan- sekali pertanyaan. Bang diskusi sama Abang tuh menambah wawasan ya. Menambah Sebenarnya- rasa keingin sebenarnya gini. Bang berdiskusi sama Abang itu menambah wawasan, menambah keinginan untuk tenggelam Bang ya. Pengen tenggelam aku di Danau Toba Bang diskusi sama Abang. Ada lagi pertanyaannya Bang? Pertanyaan ini memang banyak. Nanti aku takutnya Berat, pertanyaan Abang berat, serius. Pertanyaan Iya. Abang pertanyaan terberat di muka bumi ini. Serius, aku 6 tahun diskusi pertanyaan Abang terberat. Termasuk agak Jadi sulit aku aku menjawabnya bingung. itu. Kadang maunya kan kalau bulan puasa ya kan nggak ada orang jualan.
Betul. Iya, kayak mana itu bang? Itulah yang terjadi bang. Kadang-kadang keinginan kita tak harus terpenuhi bang. Kalau nggak Gitu lah, jualan Bang. nanti kita nggak makan pula dia, kan salah juga ya Iya, kan? salah juga, iya. Iya, kalau gitu apa bang? Pindah negara aja bang, di Eropa. Enggak lah Bu, udah lahir-lahir dari sini kita ya kan, kita sayangi lah Iya. negara kita, negara tercinta. Ya, abang kayaknya butuh mama dede. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan bang? Ditanyakan pasti ada Bu. Ya, bertanya lah bang. Gini, kita kan kehidupan kita sehari-hari ini memang harus ada toleransi Bu, sesama kita lain agama punya toleransi. Betul. Udah jelas. Berbeda agama berarti beda dia, cara beragamanya berbeda. Betul. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Betul. Di sini pun Bu, tetangga saya Muslim semuanya, kami saling toleransi, menghargai. Betul. Pas Lebaran pun dia datang, pas tahun baru dia datang lagi ke tempat kami gitu, Betul. saling membantunya kami sini. Iya. Terus pertanyaannya? Pertanyaan itu tadi Bu, kalau kita berbeda agama, kita itu harus sebenarnya kita harus saling mengasihi, saling menjaga Iya, kekeluargaan iya. kita gitu Bu. Betul kan Bu? Betul. Terus bang, pertanyaannya apa bang? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa kita selalu saling iri kita umat agama ini Bu? Saling menjatuhkan. Oh gitu. Kenapa kita saling iri? Mungkin gini bang, mungkin Iya, iya. analisis saya secara mendalam yang memiliki intuisi ini ya bang ya. Ketika saya lihat ada yang iri dengan saya, biasanya memang saya tidak bisa dikalahkan. Manis saya itu melampaui melampaui ruang waktu gitu bang. Jadi memang saya tuh banyak yang iri tuh gara-gara ya gimana bang? Sudah ditakdirkan wajah saya, konstruksi muka saya itu memang harus enak dilihat dan gimana itu saya mau gimana? Coba saya nggak bisa menolak rahmat dari Tuhan ini gitu. Iya. Jadi kalau ada yang iri sama saya bisa apa? Saya hanya bisa tersenyum gitu. Gimana dong? Gitu bang. Kalau ada orang iri sama, mungkin orang iri dengan agama Islam ya mungkin karena kami tahu bagaimana tutorial sholat yang baik dan benar dan berdoa. Jadi gimana lagi gitu bang? Makanya jangan iri bang sama kami. Enggak Bu, maksud gue itu kalau aku enggak Bu, karena udah aku jawab tadi pertanyaan. Kita sebenarnya harus saling mengasihi. Kalau masalah kebenaran Iya betul. masalah kebenaran itu, kalau itu nanti sebenarnya ujung-ujungnya kita di surga aja nanti dia udah. Iya Kalau di bang, dunia, ngapain bang ya kita aja berantem saling ya bang ya? mengasihi. Semua benar, Iya, betul. nggak ada paling Kalau benar. gitu pinjam semuanya 2 benar. juta bang, pinjam bang supaya silaturahmi minta putus, pinjam 500 kali 4 2 juta. Kan gitu. Abang mah cuman ngomong doang, kita mengasihi bang 200. Iya, memang gimana lah Bu. Sebenarnya kalau agama ini benar semua kalau menurut. Gitu bang kalau mengasihi itu abang nih tipikal laki-laki kalau ketemu cewek ya kan, dek sayangnya bang samamu. Belikanlah beda adik bang. Jadi begini ya dek ya. Jadi lebih baik natural dek. Ya natural itu adalah keindahan yang hakiki. Banyak dalil. Gitu. Jadi pertanyaannya Bang Francius, abang mengasihi aku? Betul sekali. Saya mengasihi Ibu. Ya. Sebagai Bang, 200 bang. sesama kita 200 bang. bersaudara, sesama Bang, manusia. 200 bang. Kalau ada jawabannya itu Bu, 200 itu. Kita kasih sayang itu bukan dari uang aja, dari Nggak bisa bang, harus ada pembuktian bang. Kalau cuma di mulut bang ngapain bang? harus ada uang baru kita bisa mengasihi. Bukan harus ada uang pembuktiannya. Apa ya bang membuktikan abang mengasihi aku, coba? Gimana cara abang bukti mengasihi aku? Itu dari hati kita Bu, kita perlakuan Aduh, baik. kalau masalah hati, masalah rohani nggak usah dibahas di sini bang. Kalau dalam Ini hati kan rohani. aku mengasihi seluruh alam bang. Kita buktikan aja Bu dari kasih sayang Makanya kita. 200 bang, 200. Mana tahu nanti suatu saat kita nggak jumpa atau asik. gimana, berarti takut Atau aku nih yang ngirim nih, aku yang ngirim nih, aku yang ngirim. Nggak usah Bu, makasih. Aduh, kadang-kadang contoh bang
Milo nih, Bang Milo nih bilang, saya support Unirifa. Nah, Bang Milo membuktikan, di Unirifa nanti kalau ada buku yang mahal, bilang saya kalau mau beli ya. Nggak banyak. Laki-laki tidak berbicara, Bang. Transfer. Nggak usah banyak cerita laki-laki itu, Bang. Yang berbicara tuh perempuan. Capek kali lah aku jalan ke sana ke sini kemana. Laki-laki tidak bercerita, Bang. Laki-laki transfer. Nanya nomor rekening Unirifa. Gitu. Laki-laki. Gitu ya, Bang? Iya, Bu. Abang mengasihi saya? Mengasihi saya, Iya, Bang? betul. Mengasihi 200. semua. 200. Bukan Ibu, saya kasih semua penonton ini. Bagi si Lab- Oke, 200 1,7 dikali 200 berapa itu? Berapa tuh? 2 juta, 3 juta 400. Nah. Aduh, berat, sulit teman, sulit. Halo Ibu Hedi Situmeang. Halo, Ibu Hedi Situmeang. Halo. Si Kelvin naik lagi apa lagi nih diam-diam aja Kelvin. Ya udah turun Ibu, turun. Ibu ini kesal pencet ya nih. Lagi nonton dia. Kelvin apa lagi? Kau udah berapa kali turun naik nggak ada pun ngomong-ngomong. Apa? Naik pun ayammu yang bersuara. Apa maumu? Hei, ngapain kau di sini? Mau buka puasa sudah? Belum lah, ntar lagi aku. Mau concang? Apa? Mau buka puasa? Sok perhatian kali kau. 200 dulu kalau gitu. Boleh, yang penting kau masuk Kristen. 200 modal aku masuk Kristen. Kau Murah sekali. 200.000. Kalau kau mau, tidak dipaksa. 200.000 kau. Aduh. Kau kan yang minta. Kau 2 miliar aja belum tentu aku terima 200.000. Kenapa kau minta 200.000? Ya katanya kau perhatian sama aku. Orang Kristen itu kan orang. Kau minta Kau baca dalam Lukas pasal 30. Jangan menolak ada orang yang meminta kepadamu. Kalau kau mau, kalau kau tidak mau, tidak dipaksa. 200.000 ditawarinnya pula awak nyembah Tuhannya. Ada aja. Ya, Calvin, ada pertanyaannya. 200. Jengkol, tunggu dulu si Jengkol dia dulu. Jengkol. Apa lagi masalahmu Jengkol? Banyak kali masalahmu ku tengok Jengkol, ha? Jengkol. Apa lagi? Shalom Aleichem. Selamat sore teman-teman. Kasar kali kata-kata si Elsa ini ya. Dia perempuan loh. PEPEPW mu 200.000 Rifa. Elsa. Kelihatan kualitasmu BDW ya. Udahlah. Ya. Kalau apa Jengkol? Kalau Unirifa sebenarnya gimana sih, katanya beneran janda atau masih punya suami? Inilah Jengkol ini. Kenapa kau? Mau ngelamar aku kau? Enggak, aku pengen tahu aja Kak, bener gak gosip Ya orang ngapain itu? kau nanyain aku? Mau janda mau enggaknya? Aku janda bersuami ya. Apa kau? Janda berlaki aku. Puas kau? Apa itu janda berlaki, maksudnya gak ngerti aku. Inilah kau. Nggak usah kau urusi orang lain. Apa yang mau kau tanyain? Nanyain pribadi pula lah si Jengkol ini. Aku nanya baik-baik Kak Unirifa, kalau aku Nggak ada urusannya untuk merubah. Nggak ada urusannya sama peradaban. Mau aku janda, mau enggak. Tidak ada urusannya dengan keakademisan. Nggak perlu juga aku harus menjawab. oh gitu, ya udah gak apa-apa kalau gak bisa jawab. Apalagi pertanyaan di luar itu? Kan kemarin aku debat sama Bang Juma, katanya nggak ada kematian bagi kalian itu. Gimana itu maksudnya? Nggak ada kematian maksudnya apa? Aku nggak tahu. Kalau kau buat debat sama Bang Zuma, tanya Bang Zuma, jangan sama aku. Apalagi? Iya, mana dia ya? Gak naik ke sini. Kau carilah sana. Kau telepon dia. Suka kau sama Bang Zuma? Coba Kak, coba Unirifa, coba Unirifa, kan kalian kan memang
memasuki neraka ya, mendatangi neraka kan kalian? Memasuki kan? Termasuk Yesus. Pokoknya asal orang mendatangi nanti, asalkan orang, kecuali Tuhanmu bukan orang. Kok Yesus kan nggak ada di Alkitab, di Al-Quran. Orang nggak dia? Dia itu Tuhan, Bukan orang. manusia yang bergelar Tuhan. Bukan orang. Manusia tuh. Iya manusia tapi Tuhan. Ayo udahlah, manusia yang dituhankan, oke. Berarti dia masuk neraka nanti. Ya enggak, karena dia Tuhan. Kok dia yang menghakimi, kok dia pula yang masuk neraka, gimana? Karena dia dituhankan. Coba, memang Isa Al-Masih bukannya menghakimi. Isa Al-Masih bukan menghakimi, karena setiap nabi itu menjadi saksi untuk umatnya. Nabi Isa Al-Masih itu menghabisi kau, kerabat-kerabatmu, menghancurkan salib. Tapi iya kan Isa bakal datang kedua kali kan, membunuh Dajjal dan menghakimi orang-orang yang nggak Bukan percaya kepadanya menghakimi, kan? berterus terang, nggak nampar muka kau. Udah aku bilang aku nggak pernah aku Tuhan, kapan aku Tuhan? Kau fitnah juga aku, dasar kau. Aku udah bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau bilang aku bangkit sendiri, tampar kau, jadi penyesat kau gitu. Gitu. Tapi gitu, kan gitu. BTW tadi salah ya. Kalau Yesus itu nggak mati, dia hidup lagi, dia bangkit. Kan naik ke surga dia bangkit. Jangankan Yesus, aku nanti kalau mati juga bangkit lagi aku. Hah? Apa hebatnya Ya, Yesus? Yang hebat itu aku. Kalau aku mati besok, aku dibangkitkan mungkin ratusan atau ribuan tahun kemudian. Yesus 3 hari bangkit, orang koma aja ada yang sebulan bangkit. Apa hebatnya Yesus coba? Ya buktinya Ada orang di rumah sakit, kau mau tahu beritanya? Ada orang koma berapa bulan itu bangkit dia. Itu hebat tuh. Contoh, nanti kalau aku mati, dibangkitkan aku. Apa hebatnya Yesus bangkit cuma 3 hari? Banyak orang yang udah bangkit. Buktinya- Mati suri pun ada. buktinya Mr. M aja masih membusuk, gak bangkit-bangkit. Ini kutunjukkan kau dalil. Dagingnya para nabi itu dalam Islam tidak membusuk, bahkan tidak dimakan oleh. Ini mungkin mama Tuhanmu mungkin yang membusuk dagingnya. Iya, bangkit Dan gak? Paulus bangkit tapi nanti. Bangkit nanti. Iya, itu namanya nih. belum bangkit. Uni, Memang kalau belum Yesus kan bangkit. beneran bangkit. Mana? Coba siapa yang melihat dia bangkit dari kematian? Tunjuk data. Gak usah mencerita. Dia menampakkan diri kepada para rasul Tunjuk muridnya. data yang melihat dia bangkit dari tidur. Iya bisa jadi dia kan pingsan 3 hari, terus bangun. Kau bilang dia bangkit dari kematian. Mana tunjuk data kalau dia mati betul-betul? Siapa yang memvalidasi dia mati? Siapa yang telah ngetes nafasnya gak berbunyi baru? Siapa? Banyak bicara kau di sini. 1 Yohanes 2 ayat 1. Baca. Ya, kita buktikan dulu. Ini paling dasar ini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Petrus 8 ayat 13, 1 Petrus 3 ayat 18. Yang kutanya tahu nggak tadi apa? Yesus bangkit. Siapa yang Yesus melihat bangkit, kan? Tuhanmu itu bangkit dari kematian? Karena kalau bangkit ada orang tiba-tiba tidak bergerak badannya, ya kan? 3 hari terus dia bangkit. Dari mana kau tahu dia bangkit dari kematian? Bisa jadi dia pingsan 3 hari, capek bawa salib karena minum anggur asam, dia keler. Ini saya 1 minit ni. Silakan Bang Milo. Okey. Kan kalau kita percaya pada kisah Pontianak. Bentar, aku aku harus selesaikan dulu. Diam dulu Bang Milo lagi Bang. ngomong. Bentar dulu Sikit je. kau orang Islam ngomong kau potong, emang gak ada. Berkaitan, Kau tapi jengkol. dia lain. Sikit saya tanya ni. Kan kalau dalam kepercayaan yang tentang hantu tu kan, ada hantu pocong, ada hantu Pontianak atau sudah bolong gitu kan. Kalau dia mati pakaiannya apa? Contoh dia mati di kafan, maka dia bangun jadi pocong. Kerana dia ikut waktu matinya. Okey. Jadi persoalannya, kalau betul Yesus itu mati, jadi dia bangkit tu dia pakai apa? Adakah seperti pocong? Sebab ketika matinya di kafan ni kan. Betul atau tidak? Mungkin Uni boleh jawab tu. Terus kan pakai kain kafan ketika dikubur. Sulit. Terus Kain kafan. ganti baju Nah, habis itu. tadi Lukas Berarti dia pakai 24. kapan? Lompat-lompat Lukas dia. 24. Lompat-lompat dia. Lukas 24 ayat 36. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Siapa yang Dan melihat sementara dia bangkit mereka dari kematian? bercakap-cakap Kau ni dengan malas aku loh Je, buang-buang tapi waktu. tadi aku kau tanya sama- kebangkitan. Sekarang kematian. Yang kutanya Satu-satu dulu, yang kebangkitan kutanya dulu. yang melihat dia bangkit, yang melihat dia bangkit dari kematian pertama sekali. Orang melihat dia ketika dia sudah Tahu nggak arti jalan-jalan. bangkit?
Bangkit itu Bangkit orang kan- yang dari tidur bangkit. Orang bangkit dari tidur, bangkit dari duduk. Jadi yang tadinya Bukan, tergeletak, astaga, bukan. bangun. Bangkit itu artinya hidup lagi. Nah, Astaga, mana pantasan bukti nggak kalau dia nyambung. ya makanya mana bukti kalau dia mati? Siapa yang memastikan kalau dia mati siapa? Siapa yang tukarkan bajunya tuh? Iya, siapa yang memastikan? Oh, ditengok. Oh, udah gak ada napas, saudara. Menurut sejarah ilmiah, saudara, ini Kalau artinya telah Yesus berpisah mati, ruh banyak sama ayatnya. yang 1 Petrus 3 melihat ayat dia 18. mati. Yang memvalidasi. Kau tahu nggak? Kau pernah ngeliat orang kecelakaan? Apakah kalau kau lihat orang kecelakaan yang tenang aja udah nggak bergerak itu udah pasti mati? Bisa kau tengok dari jauh orang, oh udah mati dia. Bisa kau pastikan? Tidak. Dari gini Kalau loh. untuk Oke. nggak ngerti nih orang ini. Udah. Malas aku batal puasaku. Penting kau. Tengok. Tuhan kau mati. Nggak Udah jelas Tuhan kau sekali mati ya. si Rifa Udah ini. Tuhanmu mati. Iya, Tuhanmu mati. Udah. Tuhanmu Yesus mati dikubur udah. kan? Tadi kau ngakuin nggak Iya, Yesus Tuhannya dikubur? mati. Ya Tuhanmu dikubur. Inilah Ya, Cuni Tuhanmu Rifa ini dikubur. selalu lari kalau debat sama Jeff Colby karena Iya, emang takut aku jengkol. nggak sanggup. Nggak sanggup memang. Kau hebat. Hebat kau. Lebih hebat kau daripada Yesus. Ya bagus lah kau ngakui kehebatanku. Tapi aku nggak Iya, lebih hebat lebih dari hebat Yesus. dari Yesus hebat Tuhan. kau dari Yesus. Yesus aja. Boleh, kan? Yesus Baru aku Yesus masih lebih hebat. ngomong 2 Kau lebih kata hebat udah dari Yesus. dipotong aja. Iya, kau lebih hebat dari Yesus sudah. Ya, Bang Milo, Bang Milo. Apa kan lagi satu kalau kita tengok di Alkitab itu ketika dia bangkit itu bukan dia saja bangkit. Ramai lagi. Di kuburan semuanya bangkit kan? Ya. Bukan dia seorang. Nih ya, saya mau nunjukin hadis sahih nih buat umat Islam ya. Ini counteran atau pembelaan terhadap fitnahan Oten mengatakan nabi kita tuh jadi bangkai ya. Nauzubillah min dzalik ya. Perhatikan ya. Ya, Kalau saya mama nggak Tuhannya, kenal Oten nggak kenal Isa. kau diamlah. Kau birahi kali loh. di Kan nggak sini. kenal Isa. Memang nggak ada adab anak ini loh. Tengok nih ya. Dalam Sunan Nasai nomor 1357, perhatikan teman-teman. Ini adalah informasi tentang jasad para nabi. Hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, karena pada hari itu Nabi Adam dicipta. Pada hari itu beliau diwafatkan. Pada hari itu ditiupkan trompet menjelang kiamat. Pada hari mereka dijadikan pingsan. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami bisa disampaikan kepada anda sedangkan anda telah meninggal? Atau mereka berkata, telah hancur tulangnya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Tuh, paham kalian? Siapa itu? Kami nggak kenal Isa. Apalah kau digigi. Turun kau. Nyah kau iblis. Jadi Kristen aja kau terus. Bangga aku kalau kau jadi Kristen ya. Aku pengen orang-orang Kristen tuh kayak kau semua ya. Aku pengen semua orang Kristen tuh kayak Darni, kayak kau, kayak Kiamat, kayak Agatha. Serius. Pengen aku. Malah aku kaget. Shock aku kayak Pak Jerry Bulolo. Itu kaget aku tuh. Hah? Kok bisa dia ini kayak gini ya? Ternyata bisa-bisa dia mungkin dia nggak pernah makan B2. Kayak Edisa. Aku pengen semua orang Kristen tuh kayak gitulah. Aku mau berbuka dulu. Ustadz Arif. Ustadz Arif mau di-close dulu nggak? Di-close dulu aja kali Ustadz Arif ya. Karena saya mau istirahat juga, mau buka. Ustadz Arif. Oke lah, aku tutup sendiri ya. Ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, saya closing statement ya, saya turun, saya mau buka. Ya, tutup aja. Saya lagi cari takjil ini. Ya, semoga Allah ampuni saya ketika ada lisan saya yang mungkin saja menjadi asbab hujatan kepada Allah dan nabi-nabinya, dan malaikatnya dan juga Al-Quran ya. Semoga Allah ampuni saya. Di mute aja sadari, biar saya closing statement. Semoga apa yang kita lakukan ini dalam menjalankan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa diridhoi oleh Allah, sehingga menjadi wasilah kita untuk mendapatkan amalan soleh jariah, dan juga teman-teman muslim semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan. Jangan percaya saya, tapi ujilah apa yang saya sampaikan. Kemudian biarkan orang Kristen yang memilih untuk Kristen tetap Kristen, hargai saja, bukan hargai, biarkan lakum dinukum waliyadin. Kemudian tetap beri edukasi kepada mereka yang ingin tahu ilmu, apalagi ya, jangan memulai untuk membuat orang lain emosi sehingga menghujat agama kita, karena itu dilarang oleh Islam. Apalagi ya, oh ya, Al-Quran larang untuk duduk di komal-komal penghujat karena kita sama saja dengan mereka. Jadi jangan nonton penghujat. Apalagi ya.
Terima kasih atas gift-nya yang telah diberikan ke saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat saya pribadi, menjadi pahala buat antum semua, dan semoga betul-betul saya gunakan untuk hal-hal yang buat kesehatan, buat makan, buat hidup, atau buat orang lain yang mungkin saya berikan kepada orang lain. Mungkin lanjut Bang Datuk dan Ustadz Arif. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita semua atas apa yang terjadi hari ini. Semoga puasa kita sempurna diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah seperti yang Allah janjikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.